Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sadar Diri. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 1 dan 4. Yesus bersabda, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka di satu sisi Yesus tampil sebagai manusia seutuhnya, hanya tidak berbuat dosa seperti kita umat manusia pada umumnya. Namun di sisi lain, Yesus tampil sebagai Allah yang seutuhnya, khususnya dalam hal hakikat. Sebagai Allah, Yesus melakukan banyak mujizat dan keajaiban yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun sepanjang sejarah kehidupan umat manusia dari masa ke masa. Misalnya, mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur dan membangkitkan orang mati. Sedangkan sebagai manusia, Yesus lahir sama seperti kita. Sebagai manusia juga, Yesus makan, minum, dan bernafas seperti kita. Bahkan Yesus merasakan sakit, perih, dan nyeri ketika dipukul oleh serdadu-serdadu. Sebagai manusia, Yesus adalah satu-satunya manusia yang kudus, benar, dan tidak pernah berbuat dosa. Namun, sebagai satu-satunya manusia yang kudus, benar, dan tidak pernah berbuat dosa, Yesus tidak pernah memandang rendah dan memusatkan perhatian kepada kesalahan dan kekurangan kita. Tuhan Yesus justru ingin melihat kebaikan dan niat yang tulus dari manusia. Saudara-saudari terkasih, tindakan dan cara pandangan Yesus terhadap manusia sangat berbeda dan bertolak belakang dengan tindakan dan cara pandang manusia pada umumnya. Contoh, Yesus sebagai satu-satunya manusia yang kudus, benar, dan tidak pernah berbuat dosa. Namun, Yesus tidak pernah memandang rendah
dan memusatkan perhatian kepada kesalahan dan kekurangan orang lain. Berbeda dan bertolak belakang dengan manusia yang sudah pasti pernah berbuat dosa dan memiliki kekurangan. Kita justru lebih sering dan lebih sibuk melihat dan menilai kekurangan dan kesalahan sesama kita. Dan sikap inilah yang ditegur oleh Yesus. Yesus tidak ingin manusia menghakimi dan hanya melihat kesalahan serta kekurangan sesama. Yesus lebih suka manusia terlebih dahulu melihat kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri. Dengan melihat kesalahan dan kekurangan masing-masing, manusia tidak lagi sibuk untuk mengubah orang lain, tetapi berupaya untuk mengubah dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita terkadang lebih suka melihat kelemahan dan kesalahan sesama. Kita lupa bahwa kita juga memiliki kesalahan dan kekurangan. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan bisa terjadi bahwa dosa dan kesalahan kita jauh lebih banyak dari dosa dan kesalahan sesama kita. Karena itu, ajaran Yesus lewat bacaan hari ini mengajak kita semua untuk sadar diri. Yesus mengingatkan kebiasaan manusia yang di satu sisi mampu melihat kesalahan dan kelemahan sekecil apapun dalam diri orang lain. Sementara di sisi lain, manusia tidak mampu melihat kesalahan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Padahal kalau mau dibandingkan, kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh sesama kita. Kita teriak-teriak dan marah-marah ketika ada orang yang menipu kita. Namun, kita tidak sadar kalau kita pun pernah menipu orang lain. Kita menjelek-jelekkan tetangga yang tidak bisa mengurus anak-anak dengan baik. Namun, kita tidak sadar bahwa kita juga tidak mengurus anak-anak kita dengan baik. Bahkan, anak-anak kita lebih nakal dan lebih jahat dari anak tetangga. Saudara-saudari terkasih, semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kenyataan ini menyadarkan kita supaya kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain yang melakukan kesalahan. Maka yang paling penting ketika seseorang berbuat jahat, kita pertama-tama melihat dan memeriksa diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal yang sama? Jika kita belum pernah melakukan kejahatan atau dosa yang sama, kita tidak perlu membanggakan diri seakan-akan kita lebih baik dan lebih suci dari orang lain. Sebab tanpa rahmat dan kekuatan Allah, tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Maka, alangkah lebih baik jikalau kita senantiasa mawas diri dengan cara menjaga diri dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Namun, bila kita pernah melakukan kejahatan atau dosa yang sama, kita perlu bertobat. Dengan cara demikian, kita tidak mungkin menghakimi sesama. Selain itu, kita belajar
untuk rendah hati. Orang-orang yang rendah hati tidak akan menempatkan dirinya lebih tinggi dari sesama. Dan orang-orang yang rendah hati akan menghormati orang lain, sekalipun orang itu telah berbuat dosa. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sadar diri kita orang berdosa, sehingga kita tidak mudah menghakimi sesama yang berbuat kesalahan dan dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengetahui bahwa kami manusia tidak pernah luput dari dosa dan kejahatan. Karena itu, Engkau telah mengingatkan dan menyadarkan kami agar tidak mudah menghakimi orang lain. Bimbinglah kami untuk terus-menerus berusaha memperbaiki diri kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.